Puji Tuhan, kembali lagi kita dalam tayangan Yesus Kuatku yang akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari sepanjang hari ini untuk mengingat segala sesuatu dari firman Allah. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang penuh memenuhi kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku atas hidup kami sampai hari ini. Sebelum kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari Engkau pimpin kami, Roh Kudus jaga hati kami, sehingga kami dapat memahami pesan firman dengan baik dan kami dapat melakukannya, mengingatnya, dan kami dapat melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul penghormatan terakhir yang diambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Kisah, kalau kita baca hal ini, judulnya Yesus diurapi. Kisah seorang wanita yang bernama Maria dari Betania. Beliau adalah saudara daripada Lazarus dan Marta, yang di dalamnya sangat tahu tentang Tuhan Yesus. Sehingga dia mampu memberikan penghormatan yang baik bagi Yesus. Memang kalau dilihat daripada arti penghormatan terakhir itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menyandang almarhum atau almarhumah. Atau mungkin yang kita memperingatinya, sehingga kita ada penghormatan terakhir yang bisa kita lakukan. Tetapi bagi Maria, hal itu dilakukan di ayat 8 tadi. Hal itu dilakukan dan itu Yesus sendiri yang mengatakannya, mengingat hari penguburannya. Sesuatu yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria sebelum Yesus mati itu sangat baik bagi Yesus. Pandangan yang Yesus sampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang saat ini mengidentifikasi suatu keadaan di mana apa yang dilakukan seorang wanita ini, Maria namanya, adalah kadar orang percaya yang sudah terikat penuh kepada Tuhannya. Kita lihat hal yang dilakukan Maria yang sangat berharga yang pertama di ayat 3. Dalam Markus 14 ayat 3, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Minyak narwastu yang mahal harganya. Minyak narwastu di zaman itu memang sangat mahal dan mendapatkannya juga butuh waktu yang panjang. Proses sendiri dalam menjadikan minyak narwastu itu bukan waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Dari banyak sekali penelitian atau diskusi, para teolog menyebutkan bahwa minyak narwastu ini seharga setahun pekerja pada waktu itu. Harga setahun pekerja pada waktu itu. Sehingga bukan murah minyak ini. Tapi bagi Maria, hal yang berharga ini, dia bisa memberikan itu kepada Tuhannya, kepada Yesus yang hidup itu. Sebagai penghormatan dia yang penuh dengan kasih. Kalau di ayat 5 dikatakan satu orang di sana bahwa harganya itu mencapai 300 dinar. Lebih bahkan. Dan dibilang itu sebuah pemborosan. Bagi dunia memang suatu keadaan yang berharga itu ketika kita beri kepada Tuhan mungkin suatu pemborosan. Tapi bagi Maria tidak. Dia mampu melakukan itu semua untuk Tuhannya yang hidup. Karena dia sangat mengasihi Tuhannya. Dia sangat tahu bahwa apa yang nantinya Tuhannya akan alami itu merupakan keselamatan yang dia akan terima. Sehingga kalaupun dia bisa dengan melakukan hal itu, bukan lagi dia bisa
berkorban karena dia punya minyak itu, tetapi karena dia tahu apa yang dia lakukan ini akan membuat Tuhan itu senang di dalam kehidupannya. Sehingga Maria mampu melakukannya. Sangat mahal Bapak Ibu. Bukan murah minyak ini. Tapi dengan keberadaan itu menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Selanjutnya hal yang dilakukan dalam Yohanes 12 ayat 3 sebagai referensi di sana disebutkan seperti ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Rambut Maria dia buat untuk menyeka kaki. Kaki kan kita tahu bersama bahwa kaki itu ya kita injak-injak lah, mudah kotor dan lain-lain. Tapi itu dia tidak pandang. Bahkan rambut di pada masa itu orang Yahudi menganggap rambut itu sebagai kehormatan wanita. Sehingga harus ditudungi. Dan Maria yang bukan orang yang tidak tahu Tuhan tapi dia tahu firman, saya percaya. Dia melakukan itu, dia buka tudungnya hanya untuk memberi penghormatan kepada Tuhannya. Dan itu dia bisa lakukan tanpa memusingkan penilaian orang terhadap dirinya. Tapi apa yang dia lakukan itu wujud cinta kasih dia kepada Tuhan. Sangat mahal dan berharga. Bayangin kehormatan kita harus kita kasih di bawah kaki orang. Tapi dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu bukan sia-sia apa yang dia lakukan. Dia lakukan itu untuk Tuhannya yang hidup. Saudaraku, apa yang Maria dapati setelah apa yang dia lakukan? Dalam Markus 14 ayat 9. Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Terbukti, apa yang dilakukan Maria beribu tahun yang lalu, sampai hari ini kita masih bisa mengambil contoh dan teladan dari apa yang dilakukan Maria. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sudahkah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita? Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan kita? Sehingga masa di mana dia berkorban menyelamatkan hidup kita, kita sudah tahu, kita sudah diselamatkan. Ingat korban Yesus? Yesus berkuasa membangkitkan segala sesuatu. Yesus berkuasa untuk menunjukkan cinta dan kuasanya. Sebab itu, berikanlah terbaik untuk Tuhan. Hartamu, karirmu, semua sementara. Pelayananmu juga sementara di dunia ini. Tapi setiap perbuatan yang engkau lakukan untuk Tuhanmu akan diingat sampai engkau tutup mata. Ingatlah bahwa apa yang dilakukan Maria sebagai penghormatan terakhir untuk Tuhan, Tuhan akui apa yang dilakukannya. Hari ini biarlah apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan selalu ingat. Tuhan ingat apa yang kita lakukan dan Tuhan perhitungkan di dalamnya. Bersama dengan Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk semua anugerah yang Engkau berikan. Lewat Maria kami belajar bahwa apa yang dilakukannya mengingat kami bahwa apapun yang kami miliki di dalam dunia ini, seberharga itu, apapun itu Tuhan, tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib dalam kehidupan kami. Sebab itu ajar kami untuk mengingat terus pengorbanan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami kerjakan semua dapat memuliakan nama Tuhan saja. Pimpin kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini. Supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan dengan kekuatan-Mu. Sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Kami berdoa melangkah bersama di hari ini dengan penuh syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat. Haleluya.